dan Bapak Ibu, Guru yang kami hormati, baik sudah mulai untuk hadir di pembelajaran siang ini dan seharusnya berdapat dan mulai pukul jam 9.30. Estimasi habis dulu selesai dulu. Di mana aku dan Bapak sampai ada. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Salam kebajikan dan kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang saya pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi materi budaya positif sekaligus nanti akan kita lanjutkan untuk pengajian KNN. Baik, untuk pagi ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi berkah. Kami mohonkan kepada Bapak Budi Ansar untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, semoga kita diberikan kesehatan, bertahan dan kegiatan. Saya bikin dengan ritual dan saya yang berjuga silakan mengusulkan. Ya, kita dulu bersama bersama dari Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan doanya. Kita untuk menerima doa langsung saja untuk pemateri kita Ibu Nurita Meritari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru serta Ibu Alumni. Terima kasih telah menyempatkan waktu, telah meluangkan waktu untuk mengikuti agenda kita hari ini di dalam banyak dan sekaligus diseminasi mengenai budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya disini juga sebagai narasumber. Dari sini hanya bersifat menularkan pemahaman dan sebagai bentuk kewajiban saya atau tugas yang harus saya laksanakan. Jadi pendidikan program yang berpengalaman. Sebelum saya masuk ke materi saya yakin banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Mohon kebesaran hati Bapak Ibu untuk menguatkan saya, dan jika ada yang salah mohon nanti untuk diluruskan. Kita materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, boleh saya minta tolong siapkan kertas satu lembar. Ada di meja Bapak Ibu kita satu lembar. Boleh dipotong di 4, 6 atau 9 sesuai kebutuhan, tidak perlu besar. Tidak perlu besar ya. Bisa dipotong di 4, 5, 6 atau 9 atau 10. Rencana mungkin kan tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan benda berharga atau berdampak dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam genggaman ibu atau bapak, simpan baik-baik barang itu dalam genggaman ibu atau bapak. Ya, silakan simpan baik-baik. Menurut dia sudah disimpan? Ya, boleh sekali. Boleh. Ya. Oke. Tidak sampai di sana. Saya keluar juga ada. Kalau jawabannya sama, ini berharga loh ya. Benda itu kan berharga. Jadi ya gimana? Ada hukumnya nanti. Bapak itu terhadap benda yang ya telah. Oke, kita sudah. Sudah. Ya, sudah mulai semua. Hilang. Tapi hilang. Oke, sudah mulai sepeda hilang. Ya Allah. Dengan oke.
Diambil cuk, Diambil cuk. sampai apa? Oke, ya. Ini jangan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Itu kegiatan pergaulan kita sebentar saja. Di sini ada pertanyaan refleksi. Apakah Anda membuka undangan tersebut? Sebenarnya Siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepala kanan atau membuka dengan cara untuk membuka kanannya? Siapakah sesungguhnya? Bu, usianya siapa sesungguhnya yang punya kontrol? Saya sendiri. Iya. Melakukan langkah yang ambil program. Oke. Ya, kalau saya nggak minta, kalau saya nggak minta, masih dari dulu. Baik, Bapak Ibu. jauh dari Ya. Ya. Ya, saya lanjutkan sendiri Bapak Ibu. Ini proses itu tentang Dr. William Braden, ya. Jadi bahwa guru dapat murid itu hanya ilusi, ya, itu hanya ilusi. Jadi sebenarnya Bapak Guru menganggap bahwa guru dapat itu hanya ilusi, ya, itu hanya ilusi. Jadi ketika Bapak Guru menganggap bahwa Bapak Guru memerintahkan si anak untuk berbuat A dan si anak tersebut bersedia untuk melakukan hal tersebut, sebetulnya si anak tersebut hanya memberikan izin kepada kita untuk mengontrol anak tersebut, ya. Seperti tadi, saya meminta juga dalam Kristiana. Yang punya kontrol siapa? Yang punya kontrol Bu Kristiana. Walaupun Kristiana memberikan ke saya, sebetulnya Kristiana itu hanya memberikan izin kepada saya untuk mengontrol genggaman beliau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, semua penguatan positif ini akan bermanfaat, tapi hanya dalam jangka pendek, tidak menumbuhkan motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Hal ini jika kita biarkan secara terus-menerus, ini akan membuat peserta didik itu merasa gantung dengan penguatan positif kita. Ya, ketika kita tidak memberikan penguatan positif atau yang lainnya, ini biasanya anak tidak mau berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, kritik ini hanya akan membuat anak-anak menuju kepada identitas gagal. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu disiplin itu masuk ke dalam dimensi yang mana Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu kita bersama, bahwa disiplin diri ini masuk ke dalam dimensi yang pertama, yaitu berakhlak mulia dengan food element atau dengan food element di sini. Berakhlak mulia itu adalah di dalamnya ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi tujuan kita menciptakan disiplin diri yang positif di dalam diri murid itu ada maknanya. Di dalamnya ada nilai kebajikan universal yang berusaha kita tanamkan, yang berusaha kita wujudkan dalam diri si anak. Nilai kebajikan universal yang mana? Yaitu yang berakhlak mulia. Jadi anak yang disiplin itu bisa dikatakan juga bahwa dia memiliki akhlak yang mulia. Itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk ke teori motivasi, hubungan dan pembelajaran serta restriksi. Kita masuk dulu ke bagian teori motivasi. Oke. 3 level motivasi. Menurut Dane Wilson dalam bukunya Restructuring Sekolah Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah level motivasi kakak atau level motivasi yang terendah kayak gitu ya. Motivasi ini dia akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Ya. Motivasi yang pertama menjadi respect atau hubungan yang akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian level yang kedua, ya, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Level motivasi yang kedua. Terima kasih. Walaupun tadi saya terlambat karena memang cuaca itu mendukung, mohon maaf. Dari pemaparan tadi, untuk saya belajar dulu ya. Banyak kita belajar. Ternyata selama ini kita masih banyak melakukan kekeliruan atau kesalahan terhadap anak didik. Kita kan fokusnya ke anak didik ya. Jadi alhamdulillah setelah saya belajar tadi saya baca, oh berarti saya ternyata di posisi ini gitu. Berarti setelah tahu ini, berarti sebenarnya saya seperti ini. Jadi mari kita Bapak Ibu kesalahan atau kekurangan dalam menghadapi siswa sedikit demi sedikit kita ubah. Kita berjanji dalam diri kita bahwa kita akan memajukan sekolah ini. Kita akan menjajukan sekolah SMA yang kedua ini menjadi lebih baik lagi. Baik itu dari siswanya, baik itu dari Bapak Ibu guru, pokoknya sudah semuanya. Kita berjuang untuk memperbaiki sekolah kita. Terima kasih. Sehingga kita bisa belajar Amin. Jadi sekali lagi yang pertama ini dulu bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan untuk sekarang ini ya kembali dilaksanakan dan satu tadi itu tidak lain sebagai motivasi kita tapi ada saling menjaga dan sebagainya. Kita tujuan mungkin dan orang-orang tahu seperti apa. Kemudian ini bukan pertanyaan, tetapi kita pikirkan bersama. Yang terakhir adalah mungkin termasuk Pak juga dari kurikulum kita harus membuat alat ukur keberhasilan tentang apa tadi tayangan ini dan kita juga apa sih alat ukurnya ke depan. Kita tahu bahwa dan ya tadi ini sebenarnya terus banyak sangat bersyukur dan depan juga beberapa lagi apa sih bantu. Oke, terima kasih Ustaz. Kalian sudah paham maksud Ibu manggil kalian di sini? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan kalian atau untuk memperbesar kesalahan kalian. Ibu tidak tertarik untuk itu, ya. Karena menurut Ibu, namanya kesalahan itu hal yang biasa. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kalian. Tadi kalian ngapain? Terlambat. Ya, kalian pasti punya alasan kenapa kalian terlambat. Karena selama Ibu menjadi wali kelas kalian, ya ini bukan pertama kali, ini bukan hal yang pertama. Coba Ibu mau dengar alasannya terlebih dahulu. Ya, Ibu mau dengar alasannya terlebih dahulu. Andri, kenapa kamu terlambat, Andri? Kenapa? Kesiangan. Malamnya kamu ngapain? Kok bisa kesiangan? Malamnya mengapa? Oke, bangun jam berapa? Bangunnya jam 6. Bangun jam 6? Iya. Rumahmu di mana? Di Loduri. Loduri. Kamu bangun jam 6, rumah di Loduri itu ketika kalau kamu bisa memanajemen waktu itu nggak akan terlambat loh kamu. Dari jam 6 sampai jam 7.30 apa yang kamu kerjakan di sekolah? Kenapa bisa di rumah? Kenapa bisa terlambat? Mandinya itu gantian. Mandinya gantian. Iya. Kamu tinggal sama orang tua. berapa keluarga? Berapa bersaudara? Saudara 5. 5. Masih sekolah semua? Enggak.
Saya waktu adik saya. Satu. Kok berapa orang antrinya? Kakak saya mandi apa tuh? Kakak pertama saya. Kakak pertamamu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berapa menit dia mandi? 20. 20 menit. Wah, lama sekali. Kalau gitu lain kali kamu harus start lebih awal dari kakakmu. Iya. Supaya tidak terlambat lagi. Ibu, tadi jam 12 malam itu jam tidur ideal nggak buat pelajar? Ideal nggak? Seharusnya jam berapa tidur? Jam 9. Ya, harusnya jam 9 atau jam 10 itu sudah tidur ya. Iya. Oke, itu alasan dari Andri. Sekarang Ibu mau dengar alasan dari Sadat. Kenapa alasannya terlambat tadi ke sekolah? Kesiangan. Kesiangan. Kamu bangun jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30 baru bangun. Ya. Tidurnya jam? 3. Jam 3? Apa yang kamu lakukan? Kerja. Kerja? Kerja di mana? Tanah Hulu. Kerja apa? Kosmetik. Jaga kosmetik. Iya, jualan. Duduk di tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Jualan apa? Jualan kayak pasar, Bu. Jualan di pasar. Di pasar. Tanah Hulu itu di mana? Rekaman. Merakaman. Jadi Bahu. sampai rumah jam 3. Iya. Ikut siapa? Bos juga sih. Ikut bos juga. Ya. Sudah berapa lama kamu kerja begitu? Nah, mau udah kelas 1 sih. Dari kelas 1. Iya. Jadi Siangnya kita pulang sekolah nih kita kalau aku siang nih ngeret dulu kayak nurunkan tanah. Tahu ya Bu, kita berpick-up. Itu kan? tanah gitu. Iya, ngambil tanah, Untuk turunkan. Untuk yang menguruk tanah gitu kan? Iya, Sampai jam berapa itu siang? siang bisa sampai jam 6. Sampai jam 6. Kemudian yang jualan itu apakah setiap malam? Enggak, tapi tergantung. Kalau siangnya palingan hari Sabtu, malam Sabtu kan Dalam satu pekan berapa kali yang jualan itu? 3. 3 kali. Malam apa aja? Dan malam Sabtu, malam Minggu, Sabtu, Minggu, sama malam Rabu. malam Rabu. Berarti ini yang beresiko terlambat kan antara Sabtu dan Rabu. Iya. Karena paginya kamu sekolah. Iya. Sebetulnya jam waktu kamu bangun tuh jam 30. Kalau misalkan kamu bisa manajemen waktu, dan 30 itu kamu langsung mandi, langsung berangkat sekolah, kamu nggak akan terlambat. Karena rumahmu dekat sekali dengan sekolah. Iya itu Bu. Ya kan? Jadi jeda dari 6.30 bisa sampai terlambat datang ke sekolah. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Mandi. Mandi. Berapa menit kamu mandinya? Sebentar ya Bu. Berapa menit kamu mandi? 10. 10 menit. Ganti baju? Di baju. Berapa menit? Menit. Ya. Kayaknya kamu ini terlambat itu 6.30 dengan jarak waktu rumahmu itu ke sekolah itu dekat. Jadi sebetulnya itu waktu yang ideal. Waktu yang ideal untuk kamu datang ke sekolah tepat waktu. Tinggal kamu manajemen waktunya nanti supaya nggak terlambat lagi. Ya. Tapi itu tergantung Bu. Tergantung apa? 6.30 memang kan. Enak, goreng lagi setengah. Ngantuknya. Susah. Jadi kadang tidur lagi. Oh gitu, bangun terus tidur lagi karena masih ngantuk. Iya. Capean Bu. Oke. Sebetulnya ini ada 2 pilihan. Pilihannya di sini, ibu juga tidak melarang kamu kerja karena kamu juga butuh kebutuhan yang harus kamu cukupi, ya kan? Tapi di sisi lain kamu juga punya kewajiban di sekolah. Sekolah juga punya peraturan, punya tata tertib yang harus kamu ikuti terkait kedisiplinan tadi. Nah, jadi harapan ibu ya kedepannya kamu bisa lah memanajemen waktu. Itu kan hari Rabu dan Sabtu ya, nggak beresiko untuk terlambat. Gimana caranya supaya nggak terlambat lagi? Nanti ibu tanya solusinya nanti ya. Karena ibu mau dengar dulu alasan dari si Arianto. Kenapa terlambat? Kesiangan Bu. Kesiangan. Tidur jam berapa? 10. Bangun jam? Kadang jam Tadi. Tadi jam 7 kan. Tadi jam 7. Rumahmu di mana? Kungan. Di Bakungan aja. Rumahmu tuh di Bakungan aja. Kamu bangun jam 7, mandi langsung berangkat. Kamu gak akan terlambat kalau kamu bisa mengatur waktu. Karena dekat. Nunggu motor. Motornya di mana?
Motornya kemana? Pakai. Pakai siapa? Kontrol. Pakai orang tua. Kemana? Tahu. Kok nggak tahu? Kita masih tidur dulu. Oh, masih tidur. Ya, intinya bangunnya kesiangan sama motornya dipakai. Itu alasannya. Kalau si Rama? Lambat kemarin. Sama aja. Ya. Lambat bangun. Rumahmu di mana? Jembayan Jembayan. Jembayannya mana? Magasari dan sana lagi. Dari yang masjid itu. Sana lagi. Masuk lagi. Ya. Ya. Jauh. Sekarang gue nanya. Jadi nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati bersama yang kalian langgar hari ini apa? Tentang apa? lambat kita selfie. Apa? Tentang apa? Nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati bersama yang kalian langgar hari ini. Jadi kedisiplinan. Karena kalian tahu aturannya bahwa kita sekolah dimulai jam 70. ternyata faktanya kalian berangkat lebih dari jam 7:30. Kemudian ada nggak dampak yang kalian rasakan dari kalian terlambat hari ini? Ini kan tadi kalian masih ujian ya? Ya kan? Masih ujian. Ada nggak dampak yang kalian rasakan waktu di kelas karena kalian terlambat? Ada nggak? Dari Andri dulu. Malu. Kamu malu? Iya. Coba merapat dulu di sini. Oke. Dampaknya Andri malu ya? Iya. Malu sama siapa? Teman-teman? Sama teman. Iya. Manusiawi ya. Iya. Manusiawi. Andri masih punya rasa malu. Berarti itu ada motivasi dalam diri Andri ke depannya untuk tidak terlambat lagi karena malu. Ya. Iya. Kalau sadar? Dampaknya Kenapa? Supan Hah? Malu juga. malu Malu. Arianto? malu Tama? Semua. Malu juga. Solusinya apa? Kedepannya supaya nggak terlambat lagi. Kalau misalkan hal-hal kayak gini itu terjadi lagi, terus kalian supaya nggak terlambat lagi, solusinya dari Andri tadi gimana? Dia kan katanya antri mandi, kakaknya mandinya terlalu lama. Jadi solusinya gimana biar nggak terlambat lagi? Jadi lebih baik. Solusinya gimana? Ibu nanya ke Andri, tolong dilihat sendiri. Solusinya gimana? Berangkatnya harus lebih cepat. Berangkatnya harus lebih cepat, tapi kan kamu bukan masalah berangkatnya tadi. Padat. Kamu tadi karena antri katanya mandinya. Mandinya itu harus cepat. Harus cepat-cepat. Dahuluin kamu sebelum kakakmu. Ya. Karena kakakmu katanya mandinya terlalu lama. Jadi kamu duluan. Ya. Biar kamu nggak terlambat. Kakakmu masih sekolah. Nggak kerja dia. Berarti ya. Oke, berarti kamu mandi duluan supaya kamu nggak terlambat. Ya. Kalau si sadar, solusinya gimana? saya dijelaskan. Hah? Oke. Tadi kan sebetulnya kamu tuh jam 6.30 sudah bangun. Cuma bisanya kamu terlambat. Apa yang kamu kerjakan dari jam 6.30 sampai jam 7.40 tadi? Untuk antisipasi itu supaya kamu nggak terlambat lagi kayak apa? Bagaimana caranya? Bangun pagi gosok gigi. Serius. Hah? Boleh mandi makan. Oke, bangun langsung persiapan ke sekolah. Iya, nggak ada goreng lagi Bu. Oke, jadi bangun ya udah langsung persiapan ya, nggak ada tidur lagi ya. Oke. Kalau Arianto Ya Bu. gimana? Arianto gimana? Kan ketawa. Arianto gimana solusinya? Pasti bangun pagi. Ya pasti bangun pagi. Terus setelah itu Mandi baru siap-siap. mandi baru siap-siap. Bilang tadi kan motornya dipakai sama bapak katanya. Terus gimana kalau dipakai lagi? Kita jemput teman. Minta jemput teman. Siapa temanmu yang bisa jemput kamu? Halo. Dekat rumahnya sama Aldo? Lumayan Bu. Lumayan. Lumayan dekat atau lumayan jauh? Sini kan? Lumayan dekat. Lumayan lah. Lumayan. Berarti Aldo nanti yang bisa dimintain pertolongan ya kalau misalkan motor dipakai. Nanti Bu konfirmasi juga dah ke Aldo. Rama gimana Rama? Kalau misalkan supaya nggak terlambat lagi solusinya gimana? Bangun pagi. Bangun pagi. Iya. Supaya bisa bangun pagi? Tidur jam berapa tadi malam?
Jam 10. Bangun pagi langsung siap-siap. Jangan bangun pagi masih main game, masih guringan dan lain-lain. Ya. Ini nama kalian Ibu masuk ke note Ibu. Ibu ingat kok nama-namanya. Tadi si Nadia, si Bunga, si Asi, ini si Rama, si Arianto, si Sadat sama si Andri. Ya. Nama-nama kalian Ibu masuk ke note Ibu. Jadi Ibu mau minta pertanggungjawaban. Ibu mau melihat, bukan minta, Ibu mau melihat pertanggungjawaban kalian supaya kedepannya tidak terlambat lagi dengan solusi yang sudah kalian coba berikan tadi. Ya, paham ya? Oke. Oke, boleh kembali ke kelas kecuali Andri. Ya, silakan lanjut. Setelah saya berdiskusi sama Ibu Elita, yang saya lebih tenang. Saya lebih bisa menghargai diri sendiri. Hari ini saya datang tepat waktu. Patuh. Terima kasih banyak Bu Lita untuk prakarsa perubahan yang Ibu kasih materi hari ini. Itu bikin kita juga semangat ya, ingin mencoba seperti itu. Tapi sebelum kita mencoba, kita juga mau bertanya, apakah Ibu pada saat mau bikin prakarsa perubahan ini udah pernah mau dicoba sebelum ini kan yang Ibu kasih ini adalah semacam apa yang ingin Ibu lakukan ya? Sebelumnya ditugaskan di sini, P3K di sini, jadi karakter siswa itu saya belum terlalu paham. Cuma saya pernah menggantikan guru yang sedang sakit, dan itu saya sudah melakukan kesepakatan kelas dengan mereka. Jadi sama sebenarnya yang diinginkan dengan Ibu Halita, karena di sekolah saya yang sebelumnya itu memang tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, karena sekolah saya sekolah swasta Pak. Nah jadi memang pernah ada kejadian disalahgunakan handphone tersebut, sehingga kesepakatan sekolah dengan orang tua kesepakatannya bahwa tidak diperbolehkan membawa handphone seperti itu, karena banyak ini ya permasalahannya yang pernah ada seperti itu. Nah jadi waktu saya di sini saya kaget kan, karena terbiasa dengan anak-anak yang tidak menggunakan handphone. Karena di sana anak-anak itu tidak menggunakan handphone, tetapi untuk pembelajaran digitalnya kita ada lab Pak. Ada anak-anak itu karena SMK, anak-anak sebagian besar itu menggunakan laptop sendiri seperti itu. Nah jadi waktu saya masuk di situ, anak-anak ini asik sendiri Pak, karena mungkin karena dikiranya saya ini juga guru baru kan. Oh iya deh, biasa aja gitu kan ya. Nah jadi saya bilang, sebelum saya mengajar mereka, saya memperkenalkan diri, terus tuh saya membuat kesepakatan kelas dengan mereka. Seperti itu, karena saya nggak terbiasa memang mereka menggunakan HP. Jadi saya bilang, ketika saya mengajar, tidak boleh ada yang buka handphone. Jadi handphone itu tidak saya sita Pak, tapi disimpan di meja masing-masing. Tapi waktu itu memang kesepakatan kelas yang dikatakan Ibu Helita itu bahwa memang harus muncul dari siswa. Kita sadar betul bahwa ya Bapak Ibu, ketika jadi murid kita itu sadar bahwa mereka itu bagaimana, sadar bahwa mereka di sekolah punya bapak dan ibu guru yang dapat membimbing mereka, atau mereka sadar bahwa setiap kesalahan nanti ada konsekuensinya. Selama ini yang Bapak pahami, ketahui, atau yang ini bahwa guru itu adalah orang tua mereka saat berada di sekolah. guru sebagai orang tua. Sebagai orang tua mereka. Kira-kira gitu ya Bu ya? Ya. Wah, sebetulnya kita sebagai guru itu harus punya visi, karena visi itu adalah cita-cita, harapan kita untuk peserta didik kita. Jadi kita harus punya arah, punya tujuan. Seperti apa peserta didik yang kita bina, yang kita bimbing, yang kita dampingi, yang kita fasilitasi. Nah, kemudian setelah kita memunculkan visi, kita coba buat prakarsa perubahannya. Jadi Ibu mau mewujudkan visi itu dengan cara yang seperti apa? Nah, kemudian tadi kita juga saya mencoba mereview harapan Bapak Ibu semuanya terkait keadaan peserta didik kita.
sudah Bapak Ibu jawab di papan. Untuk pertama, disiplin, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif, punya potensi dan lain sebagainya. Ini sudah relevan juga ya Pak dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berdikari, yang mana berdikari itu adalah akronim dari berbudaya, disiplin, intelektual, kreatif, dan religius. Jadi ini sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi religius itu masuk ke berakhlak mulia, kreatif gitu. Kemudian disiplin itu masuk ke berakhlak ke mana Pak? Tanggung jawab ya. Disiplin. Apa ya? Itu kalau nggak salah akhlak mulia, tapi yang akhlak menghargai diri sendiri.